وصل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenalkan, saya Asrul Hidayatullah, mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya akan membawakan materi yang berjudul Pancasila dalam Perspektif Islam. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Pancasila adalah bentuk, lambang, dan perwujudan bahwa bangsa Indonesia memiliki visi, misi, dan tujuan yang tercantum dalam 5 sila dalam Pancasila. Pancasila adalah terbentuk dari 2 kata, yaitu panca dan sila dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip. Akhir-akhir ini banyak sekali golongan-golongan atau orang-orang yang mengatakan bahwa Pancasila itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Tapi menurut saya, Pancasila itu adalah sesungguhnya Pancasila ideologi yang berasaskan syariat Islam, yang sejalan dengan syariat Islam. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang bertauhid dengan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini tercantum dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama, negara agama, negara dengan masyarakat yang di dalamnya berlandaskan agama. Dengan demikian, kita sebagai rakyat Indonesia tentu masing-masing terdiri dari berbagai agama, suku, dan budaya. Maka dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah implementasi dari sejalannya Pancasila dengan syariat Islam. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan prinsip dasar syariat Islam dalam bermuamalah antar sesama. Hal ini tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, fala tattabi'u hawa'an ta'dilu, yang artinya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu dan jadilah kamu manusia yang adil. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil dan tidak menuruti hawa nafsu kita. Karena apa? Apabila kita menuruti hawa nafsu kita, hal itu tentu akan menjadi permasalahan dan menodai nilai-nilai keadilan. Apabila kita tidak berlaku adil, maka akan terjadi perpecahan antara masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku-suku. Oleh karena itu, prinsip dari keadilan adalah menghargai sesama manusia, menghargai perbedaan, menghargai hakikat martabat manusia dengan hak yang sama.
prinsip ini sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dengan demikian, kita dalam hidup bermasyarakat, khususnya untuk bangsa Indonesia, harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan nilai persaudaraan antar rakyat Indonesia. Selanjutnya sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan dalam syariat Islam dapat juga disebut dengan ukhuwah Islamiyah, yang terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, yang artinya dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang apabila ditinjau dari kehidupan masyarakat Indonesia ini terdiri dari masyarakat yang terdiri dari berbagai perbedaan, baik itu perbedaan suku, wilayah, bahasa, budaya, dan lain-lain. Maka dengan ayat ini dijelaskan bahwa pentingnya menjaga persaudaraan atau ukhuwah antar umat, baik itu umat yang seiman dengan kita maupun umat yang berbeda, maupun orang yang berbeda agama dengan keyakinan kita, khususnya di negara Indonesia ini. Dengan menjaga persatuan, berarti kita telah mensukseskan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena apabila kita menjaga persatuan, tentu dalam membawa Indonesia yang lebih maju, kita akan lebih mudah. Dengan persatuan, kita tidak mudah diobrak-abrik oleh negara-negara yang lain. Kita tidak mudah tertindas oleh zaman. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama gotong royong dalam menjaga ukhuwah Islamiyah atau persatuan Indonesia. Sila yang selanjutnya yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini tercantum dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38. Wa amruhum syura bainahum, yang artinya sedangkan keputusan mereka diputuskan dengan jalan musyawarah di antara mereka. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa musyawarah atas dasar persatuan umat adalah hal yang penting dalam berbangsa dan bernegara. Dengan adanya musyawarah, kita mampu memecahkan segala problem dalam bermasyarakat. Kita mampu mengatasi segala keadaan. Dengan persatuan dalam musyawarah, kita dengan mudah menyukseskan tujuan dari implementasi Pancasila. Maka dari itu, hal ini sangat penting bagi kita sebagai rakyat Indonesia dalam menjunjung tinggi asas musyawarah di antara kita. Dengan demikian, semoga dengan jalan musyawarah dan dengan asas musyawarah, negara kita akan menjadi negara yang tentram, damai, dan aman dari segi apapun. Selanjutnya yaitu sila kelima, yaitu sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini menggambarkan bahwa kehidupan berbangsa yang adil, tentram, damai. Hal ini tercantum dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi Innallaha ya'muru bil adli wal ihsana, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa
kita dalam beragama, dalam bernegara, dan dalam segala hal, kita harus memiliki hak yang sama. Kita harus saling menjunjung tinggi hak martabat manusia dalam bernegara dan berbangsa. Maka dari itu, penting bagi kita dalam melaksanakan dan ikut mengupayakan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena dengan keadilan, kita dapat mendapatkan hak-hak kita. Kita dapat mendapatkan kedudukan yang sederajat dengan orang-orang yang lainnya, maupun kita berbeda dengan latar belakang agama, suku, budaya, status sosial, dan lain-lain. Maka dari itu, mari kita sukseskan visi dan misi Pancasila dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita sebagai anak bangsa wajib ikut menyukseskan visi dan misi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hilangkan pendapat bahwa Pancasila tidak sesuai dengan syariat Islam. Pancasila itu sesuai dengan syariat Islam. Tinggal bagaimana kita menganggap Pancasila itu sebagai pedoman kita dalam beragama dan berbangsa. Apabila kita sudah tidak suka dengan bangsa Indonesia, tidak suka dengan pedoman berbangsanya, pasti kita akan muncul rasa benci terhadap ideologi kita ini. Tetapi hindarilah hal tersebut, karena hal tersebut mampu mewujudkan perpecahan dalam berbangsa dan bernegara. Yuk kita sama-sama kita sukseskan negara yang maju, kita bentuk generasi yang baik, generasi yang kuat, dan generasi yang menjaga ideologi Pancasila. Baik, mungkin sekian dari materi perspektif Pancasila dalam Islam kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. NKRI harga mati. Tangan di atas semuanya. Kiri. Banyak suku dan bahasa, kekayaan yang harus kita jaga. Tanah airku kaya alam dan pulaunya. Mari kita rawat itu semuanya. Go! Oh tanah airku Indonesia Raya. 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 Kita semua anak Indonesia jadi satu garis dalam khatulistiwa. Beda-beda tapi kita tetap satu jiwa, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita semua anak Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita.